Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Wahyu Opita dari Prodi Manajemen kelas MNJ 24C dengan NVM 244111085. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai hukum dan hukum bisnis. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan dunia usaha. Tanpa adanya hukum, kegiatan bisnis akan berjalan tanpa aturan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan kerugian bagi berbagai pihak. Nah, oleh karena itu, hukum hadir sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar individu maupun antar pelaku usaha agar tercipta ketertiban, kepastian, dan juga keadilan. Dalam konteks ini, hukum bisnis menjadi bagian penting dari sistem hukum yang mengatur segala aktivitas usaha, baik yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun badan usaha lainnya. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pengertian hukum, tujuan, dan fungsi hukum, dan juga jenis-jenis hukum hingga pembahasan mendalam tentang hukum bisnis, ruang lingkupnya, prinsip-prinsipnya, serta peran hukum bisnis dalam dunia dan usaha modern. Yuk, simak videonya. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat serta memaksa dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum disertai dengan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Para ahli hukum juga memberikan definisi yang beragam. Namun, pada intinya, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjamin hak dan kewajiban setiap individu. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan berjalan secara kacau, karena tidak adanya pedoman yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, tujuan dan fungsi hukum. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat bertindak dengan aman dan bertanggung jawab. Fungsi hukum antara lain sebagai alat pengendali sosial atau social control, yaitu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial, di mana hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, melalui peraturan di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga ketenagakerjaan. Jenis-jenis hukum. Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan wilayah berlakunya, hukum dibedakan menjadi hukum nasional dan juga hukum internasional. Hukum nasional berlaku dalam wilayah suatu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu berupa peraturan perundang-undangan seperti
undang-undang, dan peraturan pemerintah. Sedangkan hukum tidak tertulis berupa hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai adat tersebut. Nah, berdasarkan isinya, hukum dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Sementara itu, hukum privat mengatur hubungan antar individu dan antar badan hukum, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum dagang. Nah, selain hukum, ada juga kita sebut hukum bisnis. Hukum bisnis ini adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur berbagai aktivitas bisnis dan hubungan hukum antara pelaku usaha. Hukum bisnis mencakup aturan-aturan yang mengatur proses produksi, distribusi, perdagangan barang dan jasa, serta hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen. Tujuan utama hukum bisnis ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha dengan adanya hukum bisnis. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya secara aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis ini sangat luas dan mencakup berbagai bidang. Salah satu yang paling utama adalah hukum perjanjian, karena hampir seluruh aktivitas bisnis didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Selain itu, hukum bisnis juga mencakup hukum perusahaan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha. Hukum perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dari hukum bisnis, karena mengatur hak dan juga kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Di samping itu, hukum persaingan usaha berfungsi untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Hukum kekayaan intelektual melindungi hak cipta, merek, dan paten. Sementara hukum kepailitan mengatur penyelesaian utang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber hukum bisnis. Nah, sumber hukum bisnis ini berasal dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-undang merupakan sumber utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, selain itu juga perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga menjadi sumber hukum yang mengikat. Lalu kebiasaan dalam dunia bisnis usaha ini, jurisprudensi atau putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum juga turut menjadi sumber bisnis yang penting dalam praktik. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai prinsip-prinsip hukum bisnis. Dalam hukum bisnis terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip itikat baik menuntut agar setiap pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, prinsip kepastian hukum menjamin bahwa setiap peraturan dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Prinsip keadilan dan keseimbangan juga menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam hubungan bisnis. Selanjutnya ada perjanjian dalam hukum bisnis.
Perjanjian merupakan dasar utama dalam kegiatan bisnis. Menurut hukum perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Agar perjanjian sah secara hukum harus memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan juga sebab yang halal. Nah, apabila satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman tentang perjanjian sangat penting bagi pelaku usaha agar terhindar dari sengketa hukum. Lalu ada badan usaha dalam hukum bisnis. Di dalam hukum bisnis, dikenal berbagai bentuk badan usaha. Badan usaha itu berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum seperti PT, koperasi, dan yayasan memiliki pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Sementara itu, badan usaha tidak berbadan hukum seperti firma, CP, dan usaha perseorangan memiliki tanggung jawab yang lebih besar bagi pemiliknya. Pemilihan bentuk badan usaha sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum, modal, dan pengelolaan bisnis. Lalu, penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa dalam dunia bisnis tidak dapat dihindari. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu pengadilan, maupun non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian non-litigasi ini sering dipilih karena lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis antar pihak. Terakhir, ada peran dan pentingnya hukum bisnis. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum, lalu konsumen terlindungi dari hak-haknya, serta persaingan usaha dapat berjalan secara sehat. Hukum bisnis juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dan hukum bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang modern saat ini, khususnya dalam dunia usaha. Pemahaman yang baik mengenai hukum bisnis akan membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara aman, etis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mempelajari hukum bisnis bukan hanya penting bagi mahasiswa hukum atau ekonomi, tetapi juga bagi siapapun yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Semoga materi yang telah saya bahas di dalam video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi kalian yang menontonnya, serta bermanfaat baik untuk keperluan akademik maupun praktik di dunia usaha. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.